buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat sukacita-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah damai kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dipuja, dan Engkau Allah yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kaulah damai di hati,
Aku memujimu dengan senang hatiku, ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan senang hatiku, ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan senang hatiku, ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan senang hatiku, ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji, bukaku akan Engkau. Bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji, bukaku
betapa indahnya ketika kami hidup memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tetap ada di hati kami, yang membuat hidup selalu melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah di masa yang sulit sekalipun, kami boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, yang selalu menjadi pelindung, penolong, penopang, yang terus memberikan kekuatan bagi kami, dan membuat kami melihat ke depan dengan kepastian bahwa ada hari depan yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Berkatilah hati kami, berikanlah kami kerendahan hati untuk dapat menangkap sebagian dari pesan Tuhan, supaya kami semua diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Senang dapat bersama-sama lagi kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, dan kita yakin secara online kita pun diberkati oleh Tuhan, ya. Dan siapkanlah hati kita, dan kita yakin Tuhan ada bersama kita semua. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan tentang doa. Doa, tentunya kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan. Ternyata doa yang dijawab oleh Tuhan itu adalah doa yang berbahaya. Ya, mungkin kita agak sedikit kaget kenapa bahayanya. Ada seorang dia berkata, "Oh, aku baru doa dalam hati Tuhan, aku ini pulang kepingin makan bakso." Tahu-tahu di rumah sudah ada orang kirim bakso katanya. Ya, ada lagi yang bilang begini, "Waduh, aku ini minta-minta sama Tuhan supaya kreditku 5 miliar keluar, ternyata enggak keluar-keluar." Gitu. Andai kata keluar, lalu zamannya kayak gini, bayarnya gimana gitu. Ya, nah ini, saudara-saudara, jadi kadang-kadang kita itu berpikir kalau Tuhan menjawab, wah ini luar biasa jawaban Tuhan. Lalu kadang-kadang kalau kita pikir Tuhan enggak menjawab, waduh Tuhan tidak mendengar doaku. Gitu. Dan kita mesti tahu bahwa tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Ini kita mesti yakin. Ya, semua doa didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau doa hati-hati dong. Gitu. Ya, sebab doa ini kalau tidak hati-hati bahaya. Ya, nah ini coba saya ingin mengajak kita membaca dari Mazmur 119 ayat yang ke-28. Mazmur 119 ayat yang ke-28. Jiwaku menangis dalam kedukaan. Kuatkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara-saudara perhatikan kata-kata ini. Jiwaku menangis dalam kedukaan. Kuatkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya. Perhatikan. Kuatkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kuatkan aku. Apa yang dibutuhkan oleh orang di masa-masa yang sukar? Tentu kekuatan, betul bukan? Ya, kekuatan. Nah, dalam keberhasilan pun kita ini membutuhkan kekuatan. Ini orang pada waktu belum punya modal apa-apa, berangkat dari lulus SMA, untung-untung kalau lulus S1 ya, mulai bekerja, modal juga enggak ada, kerja ikut orang. Ya, kebetulan disayang sama bos, dapat bayaran gede gitu. Ya, dipercaya lagi, lebih disayang lagi, perusahaannya separuh dikasihkan dia gitu. Ya, saudara-saudara, ini bukan enggak ada loh yang seperti ini ya.
Satu teman saya itu dia kerja selama beberapa tahun gitu dengan bosnya, karena dia rajin sekali dan hatinya semangat di sana. Lalu bosnya tanya, kamu senang kerjaan ini? Senang. Kalau gitu mulai 2 bulan ke depan ini semua ambilan kamu, dia bilang. Waduh, dia kaget. Ini toko onderdil mobil yang cukup besar, omsetnya gede, diserahkan gitu saja. Lalu dia tanya, lalu kayak apa? Ini barang-barang aku mesti bayarnya gimana? Kamu bisa bayar berapa sebulan menurut kamu? Dan saudara tahu, dia ngangsur itu sampai 2 tahun lunas. Dikasih begitu saja. Nah, Tuhan mendengar doa ya. Ini baru doa umum, saudara. Kita mesti tahu ini doa umum. Semua orang hatinya selalu doa begitu kan? Siapa saja yang enggak? Di seluruh Indonesia, seluruh dunia, hari-hari ini semua doa begitu. Tuhan kirim berkat buat aku. Pasti, sebab ini hari-hari sulit. Semua doa seperti itu. Nah, di saat kita enggak punya apa-apa, kita berjuang, ini kan nothing tulus, apa saja kita terjang. Tapi setelah kita punya, kita mulai lebih hati-hati. Sebab kalau tidak, bahaya. Orang kaya itu paling takut apa? Takut miskin. Jadi makanya dia tidak mau rugi sedikit pun. Kalau sampai penghasilan, waduh bulan ini tidak ada pemasukan, padahal simpanan masih banyak. Tapi dia kepikiran, karena dia tidak mau kurang. Ini kita mesti tahu. Saudara-saudara, oleh sebab itu doa minta kekuatan dari Tuhan. Ini dibutuhkan oleh siapa saja. Ya, dia itu sudah tua, masih muda, orang sudah bekerja, sudah berhasil, baru mulai kerja. Semua membutuhkan Tuhan berilah aku kekuatan. Ya, yang sudah berhasil jangan sampai gagal. Ya, dan masih ada banyak hal yang lain yang dapat kita renungkan. Nah, yang pertama, apakah Tuhan memang selalu menjawab doa kita? Ingat, saudara-saudara, kalau dijawab sesuai keinginan kita, ini pikiran kita, ini Tuhan menjawab doa kita. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita anggap Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi kita perlu sadar, doa itu bukan transaksi. Tetapi doa itu relasi, hubungan dengan Tuhan. Ya, ada orang yang doanya begitu, kayak bikin daftar orang pergi supermarket. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Gitu. Sampai dia tidak punya waktu untuk relasi dengan Tuhan. Tapi kita perlu memberi waktu untuk relasi, hubungan dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, doa, kuatkan aku Tuhan. Ini seruan doanya Daud, ya, contoh untuk kita semua. Kita sering mengutip ayat-ayatnya Daud, ya, kuatkan aku Tuhan. Jadi dalam semua kehidupan kita itu pasti membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Satu hari anaknya Pastor Elia, cucu saya, ditanya sama papanya, dua-dua laki ini, kamu waktu tahun baru doa minta apa gitu? Yang besar dia bilang, aku minta handphone baru gitu. Ternyata saudara tahu lewat ini tutup tahun, besoknya tanggal 1 main-main, tanggal 2-nya dia benar-benar dapat handphone baru. Coba ya, senang kan? Tapi yang satu doanya ditanya, kamu Colin doa minta apa sama Tuhan? Dia bilang, aku minta a better future. Anak kecil ngomongnya begitu, aku minta masa depan yang lebih baik. Ya, nah ini, saudara-saudara, Tuhan bisa membuat terobosan, memberi apa yang kita ingin, pasti. Tetapi Tuhan juga bisa memberikan sesuatu yang jangka waktunya masih ke depan lagi gitu loh. Ini, bagaimana kalau Tuhan
kita berdoa minta Tuhan berilah aku kekuatan. Ya. Dan Tuhan menjawab. Luar biasa loh. Satu hari Tuhan itu secara inisiatif dari Tuhan sendiri, dia datang kepada Yosua dan dia mengatakan ini, Yosua 1 ayat yang ke-6. Dia baru mengambil alih pimpinan dari Musa, lalu dia memimpin Israel, dia datang kepada Tuhan. Dan ini inisiatifnya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau Tuhan sudah ngomong sama Yosua begitu hatinya Yosua dikuatkan begini, oh dia pasti kuat. Dan dia pasti mencapai target yang diharapkan oleh Tuhan. Sebab yang ngomong Tuhan. Kalau yang ngomong Tuhan enggak pernah bisa gagal. Mazmur 138 ayat yang ketiga. Oleh sebab itu kita semua kan kepingin dengar Tuhan kasih pesan apa gitu ya. Lalu kita tanya sama Pak Hartono, Pak Hartono tadi malam Tuhan bilang apa tentang aku Pak gitu. Ya, ada banyak anak Tuhan yang malas doa sendiri, enggak mau ngomong sendiri sama Tuhan, tanyanya gitu, Pak Hartono tadi malam Tuhan pesan apa gitu. Pak titip ya Pak ya, sampaikan sama Tuhan. Saudara-saudara, ini kata-kata Tuhan, malaikat Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mazmur 138 ayat yang ketiga, ini kata-kata Daud. Ya ini kata-kata Daud. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Perhatikan, engkau menambahkan kekuatan bagi jiwaku. Wow, luar biasa. Tuhan menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Orang yang jiwanya kuat itu pikirannya segar. Kalau pikirannya segar, roh kreatifnya bangkit. Kalau roh kreatifnya bangkit, jalannya buntu sekalipun, dia bisa lewat bawah. Tahu-tahu dia keluar di samudra. Saudara-saudara, dan itu Daud. Orangnya itu sampai orang berpikir, Saul pun berpikir, ya musuh-musuhnya berpikir, orang ini cerdik banget gitu. Ya luar biasa. Karena apa? Ini kata-kata yang dia sampaikan di hadapan Tuhan. Engkau menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Saudara-saudara, jadi kita mesti berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan menambahkan kekuatan bagi kita di dalam jiwa kita. Orang yang jiwanya kuat itu sekali lagi jiwanya sehat itu pikirannya segar. Ya, dan roh kreatifnya bangkit. Dan ini yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Lihat Simpson. Apa yang dia doakan? Simpson baru kali ini doa minta kekuatan dari Tuhan yang secara luar biasa, ekstra. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simpson, Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku. Buatlah aku kuat sekali ini saja ya Tuhan. Supaya dengan satu pembalasan, ku balas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dia berdoa, dia minta satu kali ini Tuhan terakhir. Doanya Simpson ini sama sekali tidak ada untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan dirinya. Ya kan? Dia marah karena matanya dicungkil dua-dua. Lalu dia bilang, aku mau balas satu kali ini. Aku balas satu kali ini. Ya, doa seperti ini pun masih didengar oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan itu ya. Jadi saudara-saudara perhatikan. Lalu Simpson dia diberi Tuhan kekuatan. Dua pilar itu ditarik sama dia patah. Bangunan itu roboh. Karena dua tiang ini tiang penopang untuk gedung di mana orang-orang Filistin sedang berpesta. Jadi, saudara-saudara kita tahu
Ada saat-saat Tuhan menjawab secara luar biasa. Dan ini Paulus doanya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Haleluya. Ini doa yang disampaikan oleh Rasul Paul. Dia bilang, Tuhan mendampingi aku, menguatkan aku, supaya pemberitaan Injil diberitakan kepada semua orang yang bukan Yahudi, supaya mereka mendengar semuanya. Saudara-saudara sekalian, ada doa-doa yang perlu kita minta kepada Tuhan, kita mau sesuaikan. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi yang lebih relasi, hubungan. Dan tidak hanya itu saja, tapi kita minta juga sama Tuhan, apa yang berguna untuk Tuhan. Ya, dan kita yakin, jawaban Tuhan luar biasa. Jadi, seringkali mujizat dan terobosan tidak terjadi dengan instan. Tetapi saat kita minta Tuhan kekuatan, Dia memberikannya secara instan kepada kita. Meminta kekuatan, Dia memberi kepada kita secara instan. Nah, yang ketiga, kalau kita minta kekuatan, pasti Tuhan akan melatih kita. Ya, ini mesti ada prosesnya. Ada prosesnya. Contoh misalnya orang push up. Tiba-tiba lalu tahu-tahu dia push up, disuruh sampai 30 kali, mungkin dia tidak kuat. Tapi mungkin dia pertama cuma 5 kali. Lalu dia nanti naik lagi sampai 10 kali. Naik lagi, terus begitu. Ya, supaya apa? Makin kuat. Hari-hari ini semua orang suka naik sepeda. Ya, ini pastor-pastor di Alpha Omega ini juga suka naik sepeda. Dia coba dulu, waduh aku dapat 25 kilo hari ini, senang. Coba lagi, aku dapat 50 kilo. Ya, sampai di Pandaan, senang. Coba lagi, sekarang bisa pulang pergi 100 kilo sudah, senang gitu. Kalau gitu sekarang kurang, mesti nyoba nanjak lagi. Sampai naik di puncak Trawas, waduh, pulang, senang gitu. Mau 1 kali Gus naik sampai puncak Trawas, pasti pingsan di tengah jalan. Tidak mungkin. Ya, saya sendiri ikut sama mereka naik sepeda, waduh pantat saya sakit sekali. So, sepeda road bike, mountain bike itu ini ya sadelnya kecil, keras, kayak kayu, waduh duduk di situ ketak. Karena spon saya habis sudah gitu loh. Nah, ini perlu latihan. Setelah dilatih, lewat satu waktu, ternyata sekarang juga enggak rasa sakit gitu. Sekarang bisa gitu. Nah ini, semua perlu latihan. Buat yang main gitar, coba. Pasti jarinya waktu neken senar itu pertama belajar sakit juga. Lama-lama jadi tuman. Tahu tuman ya, ketagihan. Kalau enggak mecet senar enggak enak gitu. Ya, jarinya Pastor Elia itu karena main gitar banyak, saya tes PCR itu, ya saya tusuk gitu, enggak mau keluar karena apa? Kulit di depannya masih tebal gitu. Ya. Nah, semua perlu latihan, dilatih. Bagaimana kalau Tuhan yang melatih kita? Ini. Jadi ingat, sekali lagi, seringkali mujizat terobosan tidak terjadi dengan instan. Tapi saat kita minta kekuatan dari Tuhan, Dia memberikan kepada kita secara instan. Kekuatan itu diberikan supaya kita punya semangat. Kita diberi kekuatan supaya kita punya gairah terus. Dan mau dilatih oleh Tuhan. Ya, Dia memproses hidup kita.
sampai kita mencapai target yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saya sadar hal-hal seperti itu, saudara-saudara. Pada waktu saya berdoa, Tuhan, aku kepingin sekali keluar kabar Injil ke desa-desa. Ternyata Tuhan jawab, Tuhan kasih kesempatan. Di setiap sekolah, di desa-desa itu, sekolah itu ada lapangan sepak bola. Saya berdiri di situ, pinjam mejanya sekolahan, saya berdiri di sana teriak-teriak tentang Yesus. Ya, orang begitu banyak datang, satu desa kumpul, ribuan orang. 2 malam saya pindah desa yang lain lagi, terus begitu terus. Begitu saya doa, saya bilang Tuhan, tiap bulan aku mau tinggal di desa 1 minggu untuk pelayanan ini. Tuhan jawab juga, dia kasih lagi. Dan ini mulai terus pelan-pelan dia tambahin terus. Saudara-saudara, kita memang perlu minta sama Tuhan. Dan minta sesuatu yang berguna buat kerajaan sorga. Kalau dia menjawab, yang lain-lainnya pasti disertakan. Tidak mungkin tidak. Ya, puji nama Tuhan. Saya tahu pergi untuk melakukan itu biaya besar. Dapatnya dari mana? Saya mau bilang sama orang tua saya, Papa aku minta duit buat pergi desa, malu saya. Tapi orang tua saya ngajarin saya. Saya dibawa ke satu tempat lelang. Lalu di situ saya belajar, lelang itu begini. Kalau aku beli barangnya, aku dapat barangnya, aku jual lagi. Kalau tidak, aku cuma taruh uang saja. Nanti sore-sore aku datang uangku sudah bertambah karena barang yang dibeli oleh pool ini harganya naik lagi gitu. Dari situ lalu saya bawa pergi ke desa, saya senang gitu. Tuhan sediakan jalan, betul bukan? Ada om-om yang lain tuh melihat semangat begitu dia senang, dia bilang, Lukas jangan khawatir, nanti kita sediakan dana. Sampai yang ngumpulin dana ini malu. Telepon sini, telepon sana buat orang yang janji nggak ada yang kasih, gitu. Ya, ada yang ikut, dipikir ini anak muda kerja apa ke desa, ikut, lihat orang banyak, ya cuma ikut rame-rame saja. Tapi saya senang Tuhan bisa menyediakan berbagai macam cara untuk mensuplai kebutuhannya Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, mari kita mau dilatih oleh Tuhan. Dia menjawab pasti, bukan tidak menjawab. Ya, tapi itu dia kasih kita proses supaya kita makin kuat di dalamnya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu sampai sekarang saudara-saudara, saya kalau pergi ke daerah-daerah sampai ke Papua, sampai ke Aceh, sampai ke Ternate Utara sana, saya enggak pernah khawatir. Saya bilang saya pasti pulang di rumah saya dengan selamat. Oleh sebab itu pada waktu sudah lama sekali, 20 tahun saya tidak pergi ke luar negeri, tapi hanya keliling di Indonesia. Pada waktu pertama kali saya kembali ke Eropa, kawan saya sudah mati semua. Tidak ada kenalan sama sekali. Ya, tidak ada kenalan. Saya cari di Google, tidak bisa ketemu Facebook, tidak ada, semua tidak ada. Saya memberanikan diri pergi ke sana tahun 2011. Saya bilang Tuhan, dulu aku lewat di sini berkali-kali. Mungkin ada 15 tahun saya terus gitu ya. Di Eropa, di Amerika. Tapi terus saya berhenti 25 tahun saya hanya keliling di Indonesia untuk pemberitaan Injil. Saya bilang kali ini Tuhan kalau aku pergi aku pasti bisa pulang. Kalau dulu belum ada kartu kredit bisa hidup, maksud sekarang ada kartu kredit nggak bisa gitu loh. Ya kan? Nah, ternyata benar. Saya diterima di satu rumah, orang yang tidak kenal, ya, istrinya seorang Muslim, suaminya orang Belanda, tidak kenal sama sekali. Saya tinggal di situ 1 bulan gratis, dianggap seperti saudara sampai hari ini. Tuh, saudara-saudara sekalian, jadi kita mesti tahu kalau tujuan kita untuk pemberitaan Injil, Tuhan selalu sediakan jalan. Ya, dan tidak pernah kehabisan kesempatan untuk itu. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan,
Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang menunggu Tuhan, mereka akan diberi kekuatan baru. Haleluya. Kalau kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau kuat sekarang Tuhan, aku mau dijawab, aku mau sukses cepat, aku mau ini, mau itu. Oke, saudara-saudara, ingat Tuhan menjawab. Dan dia mulai memasukkan kita ke dalam satu proses karena dia menjawab. Lalu dia masukkan kita ke dalam satu proses. Haleluya. Supaya apa? Supaya otot-otot kita kuat. Saya orang yang suka olahraga dari sejak remaja. Ya, waktu itu ada yang namanya TNH di Jagalan sana. Ya, angkat besi segala macam. Lalu ada teman saya di situ, dia bilang, sialan lu kok bisa segitu berat gitu ya. Dia coba, dia paksa, jeduk, kena dadanya dia. Loh, karena saya latihannya mulai dari sedikit demi sedikit. Saudara tahu, saya lama tidak latihan dan saya lagi sakit. Saya lihat akuarium saya yang besar itu panjangnya 2 meter, ya, kacanya tebal 1,8 mili, hampir 2 senti, itu satu lembar kaca yang besar 1,2 kali 2,4, jadi satu akuarium besar, diangkat orang 6 goyang-goyang, hati saya nggak terima, saya angkat tiba-tiba dari samping, tahu-tahu bunyi cetok gitu. Terus tendon saya ini patah, ya dari atas ini bisepnya jatuh ke bawah. Sampai lalu, waduh saya pikir apa bunyi cetok, saya gini-gini masih tidak ada apa-apa. Ternyata saya lihat, ototku hilang. Jadi tahu karena apa? Karena lama tidak dilatih, lalu dipaksakan satu kaligus ya, menjadi cedera. Kita tidak bisa mau memaksakan sesuatu sekaligus untuk sesuatu yang besar, yang berat, ya, yang di luar kemampuan kita atau di luar biasanya. Ini bahaya. Tapi kita perlu minta sama Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan, strengthen me. Kalau kita minta itu dari Tuhan, luar biasa. Lalu dia memasukkan kita dalam proses itu. Dan akhirnya kita keluar menjadi orang yang kuat. Ya, saudara-saudara sekalian, lalu ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ketahui bahwa proses itu indah. Ini kita mesti jelas, proses itu indah. Sekali lagi, seringkali mujizat terobosan tidak terjadi secara instan. Tetapi saat kita minta kekuatan dari Tuhan, dia memberikan kepada kita secara instan. Ya, puji Tuhan. Dia memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Mau dilatih, kekuatan untuk itu semua. Puji Tuhan. Seringkali kalau kita pergi restoran, kita bilang sama mbaknya atau masnya, tolong cepat, enggak pakai lama mbak. Gitu. Tapi lalu dia jawab, oh iya, segera kita proses. Betul bukan? Kalau mau yang cepat ada, bisa didatengin semua mentah gitu di muka kita. Ya, karena mau cepat gitu loh. Jadi kasih mentah. Kita disuruh masak sendiri. Paling-paling ya kayak suki-suki yang dicelup-celup itu, enggak ada rasanya apa-apa. Terus katanya itu makanan sehat gitu. Ya. Tapi kalau mau yang proses, ada rasanya, mesti tunggu sebentar waktu. Ya kan? Dia nambahin ini, nambahin itu, kasih bumbu ini, kasih bumbu itu, baru keluar jadi sesuatu yang ada rasanya. Karena pesan ini mengingatkan kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Otot-otot iman kita akan dikuatkan.
Otot kehidupan kita akan dikuatkan. Ya, banyak hal penopang, pendukung yang dibutuhkan itu dikuatkan dulu oleh Tuhan. Yang kedua, kita memasuki titik terkuat. Ketika kita berdoa, minta kekuatan, kita masuk di titik yang terkuat dalam hidup kita. Ketika kita berserah kepada kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, waktu kekuatan Tuhan datang dalam hidup kita, waktu kita merasa aku tidak punya kekuatan lebih, ini yang membuat kekuatan Tuhan sempurna di dalam kita. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 mengatakan ini. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Rasul karena dia punya pengalaman itu. Dia punya pengalaman itu. Ya, saat aku lemah, aku kuat. Nyanyiannya mengatakan, biarlah yang lemah mengatakan aku kuat. Itu, ya, puji Tuhan. Bersatulah dengan kekuatan Tuhan, menghadapi semua hal dalam kehidupan kita. Bersatu dengan kekuatan Tuhan. Sekali lagi, saat kita minta Tuhan kekuatan, Dia memberikan kita secara instan. Ya, dan itu mesti kita pegang dan kita percayai. Di saat kita berada di titik yang lemah, di saat itu kekuatan Tuhan sempurna bagi kita. Sebab kalau kita merasa kuat, kekuatan Tuhan itu nomor 2. Orang itu kalau lagi duitnya banyak, dia akan tidak mikir, dia melakukan apa saja. Kalau sudah kepepet baru bilang, aduh Tuhan, tolong Tuhan. Itu umum lah. Ya, semua orang begitu. Ketika dia sehat-sehat, mau ini mau itu dia nggak tanya Tuhan. Tapi ketika dia jatuh sakit, dia baru dia bilang, waduh Tuhan, tolong aku Tuhan. Tapi tetap, Tuhan tetap mau dengar kita. Yang ketiga, ingat, Yesus tetap berjalan bersama kita dalam setiap proses. Dia tetap berjalan bersama dengan kita dalam setiap proses. Haleluya. Dan ini yang kita mesti terima kasih sama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita mesti yakin dan percaya Tuhan, Dia adalah Tuhan yang mendengar doa kita dan Dia menjawab doa-doa kita semua. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan marilah kita mau tetap belajar, percaya akan Tuhan karena Dia akan mengajari kita seperti Dia mengajari Daud. Dan kita akan berkata seperti Daud, ya, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur, jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku, tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kekuasaanku. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menyembah Dia. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan tahu apa yang kita minta. Dan Dia peduli dengan kita semua. Haleluya, haleluya.
Siapapun Anda yang saat ini Anda membutuhkan Tuhan, berkata-katalah kepada Tuhan. Dia menjawab doa-doamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemata hatiku, Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Engkaulah permata hatiku, Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Setiap saat, setiap waktu, ku panggil namamu di dalam setiap langkahku, memujimu selalu, walau apa yang terjadi, ku takkan ingkari, ku tetap setia akan firman-Mu. Setiap saat, setiap waktu, ku panggil namamu di dalam setiap langkahku, memujimu selalu, walau apa yang terjadi, ku takkan ingkari, ku tetap setia akan firman-Mu. Bapak mau berdoa dalam nama Yesus. Apapun keadaan daripada umat yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, di saat mereka lemah, di saat mereka berkata tidak kuat, tidak mampu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Sekalipun situasi keadaan belum langsung berubah dalam hidup mereka, tetapi waktu mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka tidak pernah lelah, mereka terus berjalan maju dan mendapatkan hal-hal yang indah yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sekalipun kami berada di tengah-tengah keadaan yang situasi yang menyulitkan seperti sekarang ini, tetapi kami tetap percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan, berkati kami yang kurang, pulihkan setiap kami yang terluka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Pendeta Lukas Sutopo yang Tuhan sudah kirim buat kami. Dipercaya Tuhan memberkati kehidupannya, menjaga, melindungi, memberikan kekuatan kesehatan. Gereja dikembalakan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu terus berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang memberikan kekuatan, anugerahnya melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Mari kita bawa persembahan kita, perpuluhan kita. Kita dapat berikan melalui online. Kita dapat mentransfernya melalui rekening mandiri. Atau kita dapat memakai aplikasi dalam gadget kita seperti OVO, GoPay atau sejenisnya. Cukup dengan scan QR Code yang ada di layar kaca saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan memberikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Engkau bekerja penuh dan rancangan-Mu, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Ini setiap kami bawa persembahan kami bawa dengan hati yang mengucap syukur dan bersuka cita. Terima kasih buat kepercayaan, terima kasih buat anugerah yang selalu Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya, berkati setiap umat-Mu. Setiap apapun yang mereka berikan
persembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberkatinya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam buku terbuka sukacita, dunia takkan sanggup berikan segala beban digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau akan mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan bukunya rancana yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Puji Tuhan, mari buka kedua tangan saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah rumah tangga saudara, suami istri anak-anak saudara. Diberkatilah sekolah dan saudara, usaha pekerjaan bisnis bahkan sekolah anak-anak saudara. Tuhan buatnya berhasil. Langkah-langkahmu disertai oleh Tuhan. Bahkan keluar masukmu pun diberkati oleh Tuhan. Kiranya kasih daripada Bapa, anugerah Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus selalu akan bersama-sama dengan saudara. Mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus, bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.